BEM UI menggelar aksi di depan gedung Balai Sidang Kampus UI saat Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan hadir di Kampus UI Depok, Jawa Barat. Mahasiswa membawa buket bunga serta bendera kuning sebagai tanda matinya demokrasi terkait statuta UI serta wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Menko Luhut beserta Rektor UI Ari Kuncoro sempat menemui mahasiswa, bahkan sempat terjadi perdebatan antara Menko Marinvest Luhut dan Korlap Aksi terkait Big Data 110 juta warganet. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Ya sepejabat. Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah kok bisa pendapat, tidak harus berantem. Saya sepakat, Pak, kita mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepakat, kawan-kawan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya soal pejabat publik. Itu sudah jadi narasi yang beredar, Pak, dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu akhirnya karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan mesti kemana lagi? Jadi apakah benar big data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu, Pak? Kita minta jawaban tegas gitu hari ini. Nah, saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana, Pak? Tidak, saya hanya nyampaikan ini ada data begini. Tetap kita minta kebukaan big datanya, kawan-kawan, sepakat? Ya, kau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Karena saya juga punya hak untuk bilang, tapi saya memberitahu. Jabatannya Pak. Kenapa kita otoriter nih? Kalau saya otoriter saya nggak datang ke kamu. Kamu nanti mau jadi besar, saya nasihatin kamu. Silakan dibuka. Sementara itu, sebagai partai penguasa dan pemenang pemilu 2019 lalu, PDI Perjuangan mengklaim secara tegas sudah menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut pihak yang selama ini menggaungkan wacana penundaan pemilu ingin menjebloskan Presiden Jokowi dan mematikan demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah kemana tuh Menko yang selama ini ya, yang bukan membidangi politik ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya. Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya. Nah, itu harusnya seperti itu pemimpin. Jika melihat hasil survei Litbang Kompas pada Maret lalu, mayoritas responden menolak penundaan pemilu. 62,3% responden menyebut setuju jika pemilu tetap dilaksanakan pada Februari 2024. Hanya 10,3% yang menyatakan setuju jika pemilu diundur 2-3 tahun dengan alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sementara itu, 59,3% responden juga menyatakan tidak setuju jika amandemen Undang-Undang 1945 mengatur perpanjangan masa jabatan presiden. Klaim Big Data terkait penundaan pemilu pertama kali disebutkan Menko Luhut saat wawancara di salah satu kanal YouTube. Saat itu Luhut menyebut ada 110 juta dukungan untuk menunda pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah PDI Perjuangan menyuarakan agar menteri yang membahas Big Data untuk mundur agar tidak menjerumuskan Presiden Jokowi? Kita akan bahas bersama politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, ada juga Valdo Maldini, staf sus Mensesnek. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bung Masinton, jadi masih dengan pernyataan lama, Pak Luhut harus mundur? Ya, saya meminta sikap kesatria beliau aja. Kalau presiden itu sudah secara jelas dan gamblang berkali-kali ya, bahkan kemudian kemarin seperti yang kita tahu bersama dalam rapat terbatas kabinet
beliau menyampaikan ya untuk mengatasi situasi kegaduhan. Presiden menyampaikan dalam rapat kabinet hari Minggu gitu, ya, bahwa tidak ada agenda perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bahkan beliau menegaskan konsisten dengan kesepakatan pemerintah bersama DPR melaksanakan pemilu 14 Februari tahun 2024, bahkan beserta anggarannya segala itu dibahas. Nah, kenapa saya muncul seperti itu sampai presiden menyampaikan ini kan karena sumbernya kan karena ada kegaduhan kan, ketidakpercayaan masyarakat kan, itu loh. Kegaduhan itu ya bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan amandemen konstitusi dengan agenda menambah periode jabatan presiden. Tunggu sebentar Bung Masinton. Ini kan 2 hal yang berbeda nih. Pertama, Anda mengusulkan ya, atau Anda meminta Pak Luhut untuk mundur dengan kesadaran dirinya karena telah membuat gaduh. Betul ya? Ini saya konfirmasi dulu. Iya, betul. Oke. Lalu kemudian Anda mengatakan ada agenda untuk menyusupkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, perubahan Undang-Undang Dasar 45, terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Betul ya? Iya. Cuma 2 hal ini kan nggak nyambung nih. Saya harus juga imbang di sini. Misalnya begini, Pak Luhut tidak pernah menyatakan bahwa yang bersangkutan menambah masa jabatan menjadi 3 periode. Yang disampaikan adalah penundaan pemilu dari 2024 ke 2 tahun atau 3 tahun berikutnya. Supaya bisa maksimal Pak Jokowi. Apa kaitannya penundaan pemilu dengan amandemen? Apakah penundaan pemilu harus dengan amandemen? Ya, politik itu kan nggak semua harus diungkapkan secara terbuka, Bung. Saya ini kan orang dibongkar politik. Dong, kan kita nggak ngerti. Apa? Dibongkar dong Bung Masinton, silakan. Ya tanya aja Abdesi, tanya aja yang lain. Ini kan yang saya sampaikan kan berdasarkan sumber-sumber informasi itu kan. Oke. Dan itu kan ada di media. Jadi nggak usah lah ya maksud saya tuh gamblang aja. Ini bukan asumsi. Oke. Kan fakta. Kalau beliau tadi nyampaikan sama teman-teman mahasiswa itu, oh itu asumsi Anda, dia bilang. Kalau saya menyatakan itu bukan asumsi lagi, fakta kok. Nah, gitu loh, yang disampaikan teman-teman mahasiswa itu benar. Jadi Anda menyimpulkan ya bahwa semua isu penundaan pemilu atau mungkin nanti perpanjangan masa jabatan presiden di 3 periode, Pak Luhut yang mengomandoi. Ya itu kan sumber ininya kan ada, Bung. Kita kan bukan ngarang. Iya, kan Anda mengatakan iya betul ya? Ya kita nggak ngarang-ngarang. Oke. Kan begitu. Yang mau kita tanyakan bahkan big data yang disebut itu apa? Ceruknya partai A, ceruknya partai B. Iya kan? Nah, untuk melakukan pembenaran terhadap operasi masa jabatan isu yang terus bergulir lah begitu ya, spanduk, gitu. kemudian ketua umum partai politik dan lain sebagainya, di belakangnya ada Pak Luhut. Anda menyimpulkan seperti itu. Saya bertanya ini. Ya, beberapa ketua umum partai itu kan sudah bicara. Kan sudah itu dibantah juga. Apa? Sudah dibantah juga. Yang bantah siapa? Bung Zulkifli Hasan misalnya. Betul ada pertemuan dengan Pak Luhut tapi nggak pernah ngomongin soal itu. Gus Ami, Muhaimin Iskandar mengatakan juga hal yang sama. Jadi yang benar yang mana nih? Nah, tadi kalau itu kan nggak perlulah kita harus memperdebatkan itu. Menurut saya pengakuannya jelas kok. Oke, baik. Ya, Saya coba ke Bung Faldo. Kan di media kan ada kok. Iya. Oke, Bung Faldo belum bergabung ya? Oke, baik. Kita sementara ke Bung Masinton dulu. PDI Perjuangan dalam posisi menolak penundaan pemilu atau bahkan perpanjangan masa jabatan presiden. Betul ya, Bung Masinton? Ya, sikap PDI Perjuangan sejak awal kan tegas. Jelas. Bu Mega itu, Ibu Megawati ya, sebagai ketua umum PDI Perjuangan, beliau itu yang selalu konsisten. Oke.
Ini loh aturan main kita bernegara, harus taat pada konstitusi. Kita ingin mewariskan demokrasi ini secara tertib dan diatur dalam undang-undang dasar kita agar generasi muda kita ke depan mampu membangun negara ini dengan satu sistem yang stabil dan memiliki kepastian, bukan karena kehendak kekuasaan. Ya, seperti itu. Bahkan Bu Mega sempat mengatakan bahwa usulan untuk amandemen yang awalnya diinisiasi atau awalnya diusulkan oleh Bu Mega, oleh PDI Perjuangan terkait dengan isu PPHN ya, pokok-pokok haluan negara, justru sekarang ya sudah deh dibatalkan saja, tidak usah ada amandemen karena akan ada penyusup yang namanya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Betul ya? Saya konfirmasi soal ini. Iya, karena kita saja ya terhadap agenda yang sangat strategis ya, pembangunan berkesinambungan buat bangsa ini, agenda strategis itu kita korbankan dulu. Oke. Ya, baik. Kita tarik dulu. Karena tahu ada agenda susupan. Oh iya. Nah, kita kan politik itu kan sama kayak dunia intelijen, Bung. Ya. Enggak perlu harus dirasa. Tapi kan kita bisa menciumnya, aromanya. Oh, ada begitu. Oke. Apresiasi ya. Berarti memang komitmennya jelas, bahkan niat dari partai untuk kemudian memunculkan PPHN sampai kemudian digugurkan karena melihat atau mencium ada agenda susupan ya, ini perpanjangan masa jabatan presiden, dan semuanya akhirnya ya sudah dibatalkan saja. Sementara ya, tentu kita tidak melihat nanti ke depan. Ya sementara ya kita harus mengatur strategi juga ketimbang masuk agenda-agenda susupan yang mengacaukan sistem ketatanegaraan kita saat ini dan ke depan. Kita ingin kepastian, kita ingin konstitusi itu menjadi sebuah rambu kita dalam bernegara. Itu juga yang ditegaskan oleh Mbak Puan Maharani ya, sebagai Ketua DPR RI. Beliau berkali-kali menyampaikan agenda pemilu sudah disepakati bersama pemerintah 14 Februari 2024. Baik, saya ke Bung Faldo. Bung Faldo sudah bergabung? Bung Faldo Maldini, juru bicara Mensesnek, sudah bergabung ya Bung Faldo ya? Suaranya udah deh Mas Asman. Baik, nggak apa-apa. Bung Faldo, tadi saya berbincang dengan Bung Masinton, ia punya kesimpulan, ya. Kesimpulan tidak harus ada fakta yang jelas, tapi bisa dirasakan. Kalau tidak bisa dirasakan, bisa dicium kok. Bahwa Pak Luhut yang mengomandoi seluruh rencana perpanjangan masa jabatan presiden atau mungkin nanti soal 3 periode masa jabatan presiden. Komentar Anda? Ya, terima kasih Mas Aiman. Bang Masinton, halo. Ya, Bung Faldo. Iya, jadi sebenarnya kan sudah berkali-kali ya Mas Aiman dan Bang Masinton disampaikan bahwa memang tidak ada sedikit pun niatan dari istana ya, dari Bapak Presiden untuk agenda-agenda yang seringkali menjadi perhatian publik yang belakangan jadi polemik. Nah, tentu hal itu tidak berubah gitu. Kita lihat beberapa kali Bapak Presiden berbicara, sudah menegur para pembantu Presiden, mengingatkan bahwa ayo kita kembali fokus bekerja, kita punya banyak agenda di depan. Oke, itu sudah jelas, komitmen Presiden jelas, pernyataan Presiden jelas. Yang ingin saya tanyakan, apakah Presiden jika benar bahwa Pak Luhut yang melakukan itu mengomandoi, apakah Presiden tidak merasa terganggu dan akhirnya harus mengganti Pak Luhut? Ya, kalau seandainya orang disuruh mundur di semua pemerintahan ini, Mas, apakah itu menyelesaikan masalah gitu? Ya, kalau ada yang salah, ya seharusnya diperbaiki gitu. Tinggal bagaimana kita memaknai, apakah jika Anda tidak setuju, ya tinggal Anda tolak gitu. Karena kan spekulasi-spekulasi ini tidak bisa kita halangi. Ini kan imajinasi versus imajinasi. Jadi ya silakan saja, apalagi mau mobilisasi. Tidak mungkin Bapak Presiden melakukan mobilisasi. Oke, Bung Masinton, ini imajinasi versus imajinasi. Lagian kalau seandainya salah, apa langsung harus mundur? Kan bisa diperbaiki. Komentar Anda? Yang menyampaikan itu kan harus bertanggung jawab. Karena apapun sebagai penyelenggara negara ya, pejabat pemerintah, pernyataannya kan sudah membuat gaduh. Sehingga kemudian anak-anak muda dari kampus keluar dari kampus protes. Nah,
Bayangkan, Bung, ya. Protes anak muda itu harus dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap kesemena-menaan. Jangan dilihat hanya persoalan isunya. Tapi lihat kemarahan anak-anak muda terhadap elit-elit, ya, yang elit-elit yang memiliki jabatan dengan semena-mena dan arogan, gitu loh, menyampaikan ingin memaksakan agendanya kepada rakyat. Oke. Nah jadi nggak ada jalan lain karena sudah dalam tanda kutip itu mengorbankan, membuat kegaduhan dan lain sebagainya, bukan sekedar salah maka harus mundur. Itu kesimpulan Anda? Ya harus kesatria lah. Presiden aja menyampaikan kok jelas supaya rakyat tenang ya bahwa itu bukan agenda dari saya. Harusnya kan yang merancang itu harusnya menyampaikan tampil ke depan. Iya, memang itu bukan dari presiden, datang dari saya. Saya sudah bikin gaduh. Saya mohon maaf dan saya harus secara kesatria pula saya harus berhenti dari seluruh jabatan saya. Kalau itu kan bagus, itu akan memberikan satu contoh ya kepada pejabat publik ke depan agar tidak semena-mena, agar tidak berlaku secara arogan, memaksakan agendanya kepada rakyat, apalagi sampai berani menabrak konstitusi, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dalam alam reformasi dan demokrasi ini. Bung Faldo, silakan. Ya, kalau menurut kami begini ya, Bang Masinton dan Mas Aiman gitu. Karena kalau seandainya orang-orang punya aspirasi, ya bisa datang ke Pak Luhut, bisa datang juga ke Pak Pratikno, bahkan bisa datang juga ke Bu Megawati, Pak Bu Presiden kelima Megawati, bisa datang kemana-mana. Karena kan setiap orang itu harus diterima yang punya aspirasi itu. Nah, kalau mereka dekat ke Pak Luhut, ya mereka akan bicara ke Pak Luhut. Gitu. Menurut kami ini hanya masalah menyampaikan aspirasi, saluran menyampaikan aspirasi saja menurut kami, melihat hal ini gitu loh. Menyalurkan aspirasi tapi kemudian memunculkan pro kontra yang luas dan menabrak konstitusi. Karena kan semuanya bisa beraspirasi, Mas Aiman. Jadi kan ada wacana begini dilawan dengan wacananya mahasiswa gitu loh. Dan tidak ada larangan kan menyampaikan wacana di Republik ini. Jadi ya kami kira ketika semuanya bisa ya berspekulasi dalam derajat tertentu ya kita tidak bisa halangi, ya silakan saja. Namun tidak ada sedikit pun mobilisasi dan tidak mungkin presiden. Nah, kalau ada orang-orang punya aspirasi, ya bisa datang tadi ke Pak Luhut, ke Pak Pratik, ke Bu Mega, bisa datang kemana-mana gitu. Dan yang jelas, ketika masalah saluran menyampaikan aspirasi saja ini menurut kami, ya mereka bisa bicara gitu. Kita bisa bicara gitu. Nah, ini hanya sebatas aspirasi. Iya, kalau seandainya sedikit ada masalah mundur gitu, ya kita kira masalah ini banyak gitu. Tapi kalau bicara aspirasi, apa kaitannya Menko Marinvest dengan perpanjangan masa jabatan presiden, Bung Faldo? Atau Anda menganggap ya Menko Marinvest rakyat juga yang bisa menyampaikan apapun, tapi dengan segala kekuatan yang ia punya? Ya bagi kami jangan semuanya dikait-kaitkan lah kepada Pak Presiden gitu kan. Nah, bukan ini kan soal memang bukan ke Pak Presiden, ke Menko Marinvest. Kan ini bicara soal Pak Luhut. Pak Luhut yang kemudian sering mengusulkan atau sering menyuarakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Apa kaitannya Menko Marinvest dengan perpanjangan masa jabatan presiden? Tentu kan ini ya kalau dibilang aspirasi iya, tapi aspirasi seorang menteri yang dengan segala kekuasaan yang sangat super. Ya semuanya kan saling terkait, Mas Aiman gitu ya. Kita lihat juga beberapa kelompok-kelompok yang menyampaikan aspirasinya ya, misalnya ke beberapa menteri yang disampaikan ada kelompok pengusaha gitu. Ya kan ini kan bukan hanya serta-merta Polhukam saja gitu. Bahkan juga ada yang menyampaikan ke partai politik melalui Pak Erlangga misalnya, itu kan dari petani di Riau. Karena aspirasi kan bisa kemana saja. Ya justru itu makanya, jangan-jangan itu kemudian tangannya Pak Luhut untuk ke ketua umum partai. Bukan tidak mungkin saat ini masih 3 partai, bisa kemudian ke 5 partai, 6 partai dan seterusnya. Bukan begitu gitu, karena kan Pak Luhut sendiri punya mitra. Mitranya dunia usaha. Dunia usaha kan juga punya aspirasi. Semuanya punya aspirasi, Mas. Mahasiswa pun punya aspirasi. Nah, partai-partai yang di DPR kan juga menjadi mitra dalam hal ini. Kalau kita melihatnya dalam kerangka kenegaraan ya, jadinya bukan
oh ini partai bisa dikontrol. Bukan gitu. Partai kan bagian yang penting dalam demokrasi kita. Permasalahannya Kan ada aspirasi itu kan tidak bisa dikatakan jika tanpa dasar. Pak Luhut dasarnya apa? Big data yang sampai saat ini misterius. Nah, Pak Menko kan menyatakan hal itu kan di depan publik, ya kami kira tinggal diuji saja gitu. Diuji saja dan sudah disampaikan juga alasan-alasan dari Pak Menko. Nah, ketika Pak Menko punya mitra-mitra strategis, menteri-menteri lain punya mitra strategis, partai politik punya konstituen. Nah, ini kan kita bisa melihat sebagai saluran aspirasi. Iya, oke. Karena begini, kalau dikatakan aspirasi, ya aspirasi tidak muncul dengan sendirinya. Dia harus ada dasar data, fakta, dan juga logika. Nah, ini kemudian dipertanyakan, jangan-jangan ini keinginan pribadi. Saluran, ini soal saluran, Mas. Ini soal saluran. Ketika setiap orang-orang punya aspirasi itu, memiliki saluran-saluran yang dimiliki masing-masing, ya disinilah kami kira tempat mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan. Ya kan? Nah, wacana-wacana yang muncul kan sama-sama berimbang kan. Ada yang tidak mau, ada yang mau, dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu kami kira, sekali lagi, pertama ya, jangan dikaitkan semuanya dengan presiden, dan itu sudah jelas. Yang kedua, ini masalah saluran menyampaikan aspirasi saja menurut kami. Oke. Bung Masinton, sekedar aspirasi meskipun disampaikan oleh Menko dengan superpower. Itu yang Bung Anda setuju dengan pernyataan itu? Itu yang disampaikan Bung Paldo itu nggak tahu ya, normatif sekali. Jadi pertama ya, saluran aspirasi itu boleh disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Kalau aspirasi, baru kemudian saluran aspirasi yang disampaikan rakyat kepada pemerintah, disampaikanlah kepada DPR, kan begitu. Ya. Iya kan? Nah, tapi kalau aspirasi diikutin dengan operasi, itu bukan sekedar aspirasi. Dengan operasi, Anda punya data soal itu? Ya gimana, Bung Aiman? Bung Aiman udah lebih paham sebenarnya sih. Bung Aiman sudah lebih paham lah itu. Ini mesti diinvestigasi kan? Kalau operasi kan. Itu satu tadi. Tapi gini, artinya Anda mengatakan begini, ini sebentar menarik Bung Masinton. Jadi Pak Luhut menyampaikan aspirasi plus operasinya. Saya mau konfirmasi soal itu. Lah iyalah. Oke. Kan ada operasi, kan nggak muncul tiba-tiba. Dan itu dilakukan atau dikomandoi oleh Pak Luhut? Apa? Dan itu dilakukan atau dikomandoi oleh Pak Luhut? Ya sudahlah. Kalau kita kita buka berita-berita di media itu kan seperti itu. Oke. Terus kita saya pikir Anda punya data pembanding. Kalau di media saya juga sudah baca. Ya itu kan. Kalau data pembandingnya kan semua kan informasi. Ini kan informasi ini kan harus kita cek ke sana kemari. Kan begitu. Semuanya kan bermuara kepada satu nama. Nah kemudian kalau itu pemerintah, ya pemerintah membidangin. Pemerintah itu kan eksekutif. Pelaksana dalam sistem ketatanegaraan kita. Disumpah untuk melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan perundang-undangan, kan begitu ya? Ya. Nah, dalam struktur pemerintahan ada bidang-bidang. Nah, kemana Menko Polhukam? Kan itu yang harusnya membidangin masalah politik, hukum, dan keamanan. Kalau bicara tentang tadi... Dan Menko Polhukam sudah jelas menyampaikan beberapa kali kepada saya dalam dialog bahwa pemerintah tegas menyiapkan pemilu tahun 2024, 14 Februari 2024. Itu kan sikap tegas kan. Nah, kenapa kok tiba-tiba bukan menteri yang membidangi urusan bidangnya tadi itu menyampaikan? Itu kan udahlah. Meskipun tadi sampaikan itu adalah aspirasi, tapi saya ingin tanya terakhir ke Bung Faldo. Aspirasi yang disertai dengan operasi dan itu adalah Pak Luhut. Bagaimana istana menganggap ini? Saya kira kalau seandainya kita bicara ini operasi, yang tadi super power itu kan kesimpulan Mas Aiman dan Bang Masinton. Nah ya, jadi kalau seandainya ini operasi, ya buktikan dong. Ya, mana bukti operasinya? Ya kan? Dan apakah mahasiswa ini juga operasi? Kalau kita berpikirnya konspiratif begitu, karena negara ini nggak punya waktu untuk berkonspirasi. Kerja kami mendengarkan aspirasi. Ya, baik. Ya? Meskipun pertemuan-pertemuan itu diakui bahwa ada pertemuan dengan Pak Erlangga, ada pertemuan dengan Gus Ami, ada pertemuan dengan Pak Zulkifli Hasan, itu diakui. Meskipun soal pembicaraannya tidak diakui. Tapi ketiganya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
Jadi begini, jangan dikotak-kotakan Mas Aiman gitu. Ya. Jadi petani. Kalau bicara politik kan kita bicara soal efeknya ke depan, lalu kita bisa baca. Bukan begitu, Bung Faldo? Nelayan punya aspirasi politik, dunia punya usaha, punya aspirasi politik. Jadi jangan kita kotak-kotakin, karena kan politik ini hak semua orang. Iya. Iya kan? Jadi semua orang juga punya aspirasi politik. Nah, Intinya makanya dari tadi begini, Bung kami Faldo. bilang, ini soal saluran aspirasi politik. Ya, Bung Masinton, silakan. Ya, ketika aspirasi rakyat mayoritas ya menolak periodisasi perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode, ya sudah, hentikan, jangan dipaksakan. Kalau namanya dipaksakan, itu menentang arus keinginan rakyat. Itu namanya bukan aspirasi, itu bukan demokrasi, itu tirani. Oke, Bung Faldo, terakhir. Ya, kita jelas aja Mas dan Bang Masinton gitu. Apabila ini disampaikan operasi, ya mana buktinya? Silakan mari kita buktikan. Oke. Soal tirani Jangan tadi, melawan keinginan rakyat yang kemudian dilakukan tetap disuarakan. Itu bukan aspirasi tapi tirani. Komentar Anda, Bung Faldo. Ya, pertama Bapak Presiden sudah jelas sikapnya, ya, bahwa tidak lagi ada yang berbicara soal polemik ini gitu. Oke, sepakat ya. Jabatan, penundaan dan semuanya lah. Itu sangat tegas disampaikan. Dan yang kedua, tidak semua harusnya ke Menko Polhukam, semuanya. Karena semuanya punya hak untuk menyampaikan aspirasi politik. Baik. Ya kan? Mau kita setuju, mau kita berbeda, ya di sinilah kita harus menampung semuanya. Dan aspirasi mayoritas dan minoritas ini bahaya cara berpikirnya. Ya, karena sejauh ini kita harus menampung semuanya, Mas. Baik, menampung semuanya dan sejauh ini memang sangat variatif. Mulai dari ketua umum partai politik, spanduk-spanduk, kemudian kepala desa, lalu kemudian big data. Besok-besok kita nggak tahu akan ada apa lagi. Tentu ini Dan justru mengatasnamakan mayoritas itulah tirani itu sendiri. Oke, mengatasnamakan mayoritas karena mayoritas atau mengatasnamakan mayoritas itu sesuai dengan survei-survei kredibel. Tentu itu ada dasarnya. Tapi ini yang kemudian nanti akan kita cermati bagaimana kemudian ke depannya, terutama akan ada apa lagi terkait dengan isu perpanjangan 3 periode. Mudah-mudahan tidak benar-benar stop dan kita fokus ke pemilu 14 Februari 2024. Yang jelas semuanya bukan kemauan Presiden. Itu aja. Oke, itu yang selalu disampaikan. Baik, terima kasih Bung Faldo Maldini, juru bicara Mensesnek, Stafsus Mensesnek, dan juga politisi PDI Perjuangan, Bung Masinton Pasaribu. Terima kasih, Bung Masinton, Bung Faldo, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.